dengan itu nanti ada di dalam DNA material genetik ini. Nah, kalian pahami bahwa materi genetik itu yang disebut sebagai DNA itu adalah merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari gugus basa. Gugus basanya ada gugus basa adenin, guanin, sitosin, serta timin. DNA atau disebut juga sebagai polimer deoksiribonukleotid, deoksiribonukleosida atau DNA acid ya. Nah, DNA ini double helix ya, double helix yang mana satu sama lainnya itu saling berikatan dengan ikatan gugus fosfat. Nih kalau kita misalnya melihat di sini gugus fosfat ikatan basanya itu adalah timin selalu berikatan dengan adenin gugus basanya. Kemudian sitosin dengan guanin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin. Nah, ini semuanya adalah contoh, ini adalah gambar dari struktur dari DNA. Kemudian dia juga berpasangan di mana antara ikatan gugus basanya itu dihubungkan oleh ikatan nitrogen. Nah, antara gugus basa dengan di dalam DNA juga ada yang disebut dengan gugus gula ya, gugus gulanya deoksiribosa, gulanya adalah deoksiribosa. Nah, basa dengan deoksiribosa itu diikat dengan ikatan gugus fosfat, ikatan fosfat. Nah, satu sama lain antara satu rangkaian satu nukleotida dengan nukleotida lain itu diikat atau berikatan melalui ikatan gugus fosfat. Nah, di dalam satu nukleotida terdiri dari ada gula deoksiribosa, kemudian ada basa, ada gugus basa-basanya, serta ada ikatan nitrogen. Ini adalah gambaran dari sebuah struktur DNA, dan itu adalah ikatannya adalah double helix. Di dalam genetika mikroba juga kita harus memahami hal ini. Kenapa? Karena terkait dengan komposisi nukleotida yang ada di DNA, itu juga kalian harus pahami. Nah, di dalam deoksiribonukleotida itu gugus basa nitrogennya itu saling berpasangan, yaitu pirimidin selalu berpasangan. Pirimidin itu ada gugus pirimidin, ada gugus purin ya. Purin itu adalah guanin serta sitosin. Kalau purin adenin selalu berikatan dengan timin. Nah, ada lagi gugus dari RNA. Di RNA itu atau polimer ribonukleotida. Bedanya dengan DNA, pada gugus RNA itu gugus basa yang ada itu timin tidak ada, tetapi digantikan dengan urasil. Nah, ini adalah struktur dari RNA. Nah, sekarang kita sudah berbicara tentang DNA, berbicara tentang RNA, kemudian kita juga berbicara tentang struktur protein. Ya, protein itu adalah merupakan polimer dari asam amino yang ikatan dari protein asam-asam amino itu saling berikatan membentuk ikatan asam amino itu saling berikatan membentuk ikatan polimer yaitu protein. Jadi protein itu saling terdiri dari gugus amino asid, jadi asam amino. Nah, sekarang kalau kita lihat dari satu struktur dari asam amino, dia terdiri dari apa? Dia terdiri dari gugus amino group, kemudian karboksil group. Nah, ikatan dari asam amino ini itu yang membentuk gugus peptida atau protein. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka nanti kita akan berbicara ya terkait dengan mikroorganisme itu seperti apa. Nah, di dalam genetika mikroorganisme itu juga dibicarakan bagaimana materi genetik dari DNA itu bisa berpindah atau bisa ditransfer ke mikroba yang lain. Nah, prosesnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di dalam sebuah proses pertukaran materi genetik, itu DNA juga bisa melakukan proses replikasi. Nah, proses replikasinya itu tetapi dilakukan ketika dia yang tadinya double helix itu menjadi single helix dulu. Setelah single helix, kemudian dia akan parenting atau berpasangan untuk membentuk organisme baru. Nah, kenapa di dalam satu sel mikroba itu dia itu memiliki
sifat yang sama dengan induknya atau sama dengan parentingnya. Kenapa? Karena terkait dengan struktur DNA yang mampu untuk melakukan proses replikasi yang sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya ada satu mikroba, dia bisa menghasilkan hormon insulin, maka anakannya itu juga bisa menghasilkan hormon insulin terkait dengan replikasi itu. Nah, terkait dengan ini juga, di dalam genetika mikroba ini kita membicarakan tentang gen. Apa itu gen? Gen itu adalah unit basic informasi tertentu. Gen itu adalah sebuah unit yang terdiri dari basa-basa nukleotida yang mana dia bisa memberikan informasi terkait dengan satu fungsional tertentu atau bisa menghasilkan protein yang fungsional. Nah, gen didefinisikan adalah sebagai polynukleotida sequence that code that one or more functional product. Gen might be jadi apa itu gen? Gen itu adalah polynukleotida. Jadi tadi kan kita sudah membahas ya bahwa di dalam sebuah mikroorganisme itu ada genom. Di dalam genom itu ada DNA ataupun RNA. Nah, di dalam DNA itu ada yang disebut deoksiribonukleotida. Itu dia punya tersusun dari struktur basa nukleotida yang mana basa-basanya itu tersusun dari adenin dengan basanya adalah adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, ikatan-ikatan basa itu berikatan dengan ikatan gula. Gulanya adalah deoksiribosa untuk DNA serta ribosa untuk RNA. Nah, ikatan antara satu nukleotida dengan nukleotida lain itu diikat dengan ikatan fosfat. Nah, satu basa nukleotida itu bisa menyandikan fungsional protein. Jadi hasil dari proses translasi atau transkripsi basa nukleotida yang ada di DNA itu adalah protein. Nah, protein itu tersusun dari asam amino. Protein itu juga ada yang bersifat fungsional, artinya dia sangat dibutuhkan oleh si organisme ataupun mikroorganisme untuk menghasilkan satu struktur atau satu organ yang sangat berperan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai gen. Nah, di dalam genetika mikroba juga disampaikan di sini adalah protein coding gene. Most of the gene found in bacterial genome encode protein. Jadi hampir sebagian besar gen pada bakteri itu dia akan mentranslasikan atau akan mengkode protein tertentu. Genetic information in the gene is transcribed to rise to messenger RNA. Dari mana si mikroba itu kok bisa menghasilkan protein? Nah, tidak langsung si mikroba itu menghasilkan protein. Harus ada dulu perintah dari DNA. Nah, di DNA itu ada kode-kode. Tadi kan sudah disampaikan bahwa dia tersusun dari basa-basa nukleotida. Nah, dari kode-kode itu dia akan dari DNA itu dia akan ditranskrip atau akan dipecah transkriptasi atau akan dipecah menjadi single strand DNA. Dari single strand DNA itu kemudian akan ditranslasikan oleh messenger RNA. Akan dibawa bentar ya, Fok, lagi sedang ngajar. Halo, ngajar dulu. Halo. Nah, dari double helix-nya itu dia akan dibawa oleh messenger RNA. Jadi kode-kode yang ada di DNA itu akan dibawa oleh messenger RNA untuk ditranslasikan ke ribosom, ke dalam ribosom. Dan di ribosom itulah terjadi proses di mana perintah
dia akan menghasilkan protein apa gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam mikroorganisme. An important site called is promoter located at the start of gene. Messenger RNA is synthesized from 5 aksen ke 3 aksen, the manner of similar to DNA synthesis. Jadi sama proses pembentukan DNA itu, messenger itu akan mentranslasikan dari si DNA ke ribosomnya itu, dia dari gugus 5 aksen ke 3 aksen. Nah, bagian dari messenger RNA yang berperan untuk starting dia melakukan komplementer itu adalah disebut sebagai promotor. Nah, the promoter is neither transcript, it's not translate, the function strictly to orient RNA polymerase to specific distance from the first DNA nucleotide. Jadi terjadilah proses di mana dihasilkannya protein. Itu jadi prosesnya itu adalah seperti ini di dalam tubuh mikroorganisme. Nah, makanya di dalam proses translasinya itu juga ada yang disebut sebagai stop codon. Stop codon itu the coding region that proses translasi itu berhenti. Jadi protein itu tidak seterusnya dia berhenti sesuai dengan kode di mana dia dapatkan dari DNA. Nah, si tRNA itu akan membawa protein-protein itu juga akan stop. Ya, ini adalah disebut sebagai terminator is sequence that signal RNA polymerase to stop transkripsi. Jadi proses transkripsi pada mikroorganisme tidak terus, tapi dia akan ada ketika dia akan bertemu dengan stop codon. Jadi kalau misalnya satu gen itu apa namanya yang menyandikan itu kan terdiri dari 3 basa ya. Dia menyandikan terdiri dari 3 basa, dan di dalam 3 basa itu ada yang disebut sebagai stop codon. Ya, jadi ini adalah prosesnya. In bacteria, genes of for tRNA consist of promoter, coding region, leader, and trailer. When the one of tRNA is transcribed from the promoter, the coding region are separated from the source space sequence. Nah, jadi di dalam translate RNA ya itu ada yang disebut sebagai promotor, ada yang disebut sebagai leader, ada yang disebut sebagai coding region, kemudian ada yang disebut sebagai trailer dan terminator. Kalau promotor itu adalah dia memulainya proses transkripsi. Jadi dia akan mulai. Kalau leader itu adalah di bagian awal proses transkripsi. Nah, proses transkripsi itu berjalan terus sehingga 3 basa itu akan mengkodekan satu jenis asam amino tertentu gitu ya. Misalnya AUG itu adalah lisin, ATJ itu adalah leusin dan seterusnya. Terus saja dia akan apa namanya? Dia akan terus berjalan terus sampai di akhir dari gen itu adalah disebut sebagai trailer, dan stop dari proses perpanjangan dari pembentukan dari protein itu yang disebut sebagai terminator. Kalau coding region itu adalah daerah di mana dia ditranskripsikan menjadi protein tertentu. Nah, ini ada juga stop codon. Kalau stop codon itu adalah stop codon itu adalah AUG. Jadi AUG itu adalah stop codon. Ya, ini terus berlangsung ya. Jadi pada mikroba usually contain more one ribosomal RNA. Each gene has promoter, trailer, terminator, and encode of RNA. Nah, ini adalah proses transkripsi yang terjadi pada mikroorganisme. Nah, proses transkripsi pada mikroorganisme itu jadi aduh ya Allah, tuh temanmu HP-nya dicopet, hati-hati ya.
transkripsi in bakteria. Nah, proses transkripsi pada proses bakteria itu dimulai dari ini adalah RNA polymerase, kemudian ada DNA polymerase, RNA polymerase di sini. Transfer RNA atau tRNA itu carries asam amino during protein synthesis. Jadi kalau messenger RNA itu berfungsi untuk mentranslasikan kode-kode yang ada di DNA, kalau tRNA itu adalah fungsinya adalah untuk membawa asam-asam amino yang memang sesuai dengan kode pada messenger RNA. Jadi kalau pada messenger RNA itu adalah ATU, nah itu terus kemudian TAC, TAGU terus, nah itu jenis asam aminonya apa? Nah itu dia yang bawa gitu. Jadi sampai diperolehlah satu rangkaian protein yang memang dibutuhkan oleh si mikroorganisme. Nanti proteinnya untuk apa? Proteinnya untuk pembentukan dinding sel atau untuk pembentukan membran sel atau untuk proses pembentukan enzim. Nah itu yang terjadi. Gitu, ya. Itu pada mikroorganisme. Baik. Nah, sekarang di dalam mikroorganisme itu ada yang disebut sebagai molecular identification. Apa itu yang dimaksud dengan molecular identification? Siapa yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu nggak? Apa sih yang dimaksud dengan molecular identification? Coba Cindy. Cindy dengar Ibu tidak? Izin menjawab. Ya, apa itu molecular identification? Menurut saya molecular identification itu cara untuk mengidentifikasi sesuatu misalnya dari fungi ataupun dari yang lain dari karakter molekulernya. Jadi diperlukan uji mikroskop di mikroskop seperti DNA-nya, untaian DNA-nya seperti itu. Kayaknya kurang tepat ya. Ada lagi yang lain? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Jadi apa yang maksud dengan molecular identification? Tadi kalau misalnya kita menggunakan fragmen DNA, ya fragmen DNA, potongan dari fragmen DNA, kemudian kita jadikan dia sebagai signature atau fragmen DNA itu yang dijadikan sebagai penanda untuk kita, itu yang disebut sebagai molekular. Jadi molekular identifikasi itu adalah suatu proses di mana kita membandingkan fragmen DNA yang belum diketahui identitas fragmen DNA sudah diketahui identitasnya. Jelas tidak? Jadi kita membandingkan antara fragmen DNA. Jadi contoh misalnya gini, kita melakukan identifikasi molekuler itu di daerah ribosomal DNA, di daerah ribosomal DNA atau di daerah rDNA. Apa sih artinya? Artinya kita hanya memotong atau menggunakan daerah ribosomal DNA itu sebagai marker, sebagai pembanding ataupun sebagai fragmen yang kita ambil untuk nanti kita samakan sekuen yang kita miliki dengan sekuen yang ada di database itu apa nama spesiesnya. Nah, itu yang disebut sebagai molecular identification. Nah, itu ya. Jadi itu. Nah, salah satu hal yang harus diketahui, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa ternyata ada
ada apa namanya, ada DNA, kemudian ada RNA, kemudian dari DNA atau RNA itu kemudian nanti juga akan ada proses di mana terjadi transkripsi, translasi, kemudian transkripsi, ya, kemudian apa namanya, dari situ nanti akan ada protein. Nah, proteinnya itu juga akan ada protein yang fungsional dan protein yang non fungsional. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada saat kita melakukan identifikasi. Nah, salah satunya dengan identifikasi itu kan bisa dilakukan dengan cara konvensional. Kalau dengan konvensional kita hanya menumbuhkan di medium tertentu, kemudian kita lihat bagaimana morfologinya, kita lihat bagaimana koloninya, terus kita lihat juga dari sisi uji biokimianya, misalnya kita lihat gitu ya. Nah, dan itu takes time, lama, terus membutuhkan keahlian. Tapi kalau misalnya dengan identifikasi molekuler, cukup dengan kita ngambil genomnya, kemudian kita melakukan amplifikasi, kita perbanyak adalah fragmen DNA yang mau kita inginkan. Setelah itu kita masukkan dia ke dalam mesin PCR, kemudian di elektroforesis, kemudian setelah itu dipetakan atau diberikan dianali, di sequencing. Nah, ternyata apa nama spesiesnya itu cukup waktu 2 jam juga bisa kita lakukan. Gitu. Tapi kalau secara konvensional kita harus tahu bentuk sporanya apa, bentuk dari konidianya apa, bentuk fase seksual serta aseksualnya apa. Jadi sangat-sangat butuh takes time. Nah, contoh yang sebelah kiri itu adalah the morphological diversity. Jadi cara kita untuk melakukan identifikasi bisa dilakukan dengan cara secara morfologi. Ya, secara morfologi juga bisa kita lakukan. Halnya dengan kita melihat bentuk dari sporanya. Contohnya misalnya di gambar G itu adalah Oomycetes, kemudian yang gambar H sampai Z itu adalah A sampai Z ya, itu adalah Ascomycetes, kemudian begitu seterusnya ya. Jadi dengan identifikasi molekuler itu juga bisa kita lakukan secara cepat. Tetapi yang paling baik adalah kalian mengetahui secara morfologi itu seperti apa. Itu penting, tidak hanya secara molekuler ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang bahwa di dalam seluruh mikroba itu ada yang namanya materi genetik. Materi genetik itu bisa berupa DNA dan RNA. Dan setiap mikroorganisme itu pasti memiliki materi genetik tersebut. Nah, setiap genom Minibacteria lebih dari 10.000 kali ya, lebih kecil dari 10.000 kali dari human genome. Di dalam eukaryotik, DNA is mostly in cell nucleus. DNA usually occur in circular chromosome. Oh ya, kalau DNA pada eukaryotik itu adalah circular ya. Pada eukaryotik adalah circular. Kemudian ini adalah kriteria dari DNA. Nah, kalau pada prokaryotik contain only single loop of chromosome DNA. Jadi kan kita sudah tahu nih bahwa di dalam mikroorganisme ada pengelompokannya, ada yang prokaryotik, ada yang eukaryotik. Bedanya apa? DNA pada prokaryotik sama eukaryotik. Kalau prokaryotik itu dia single loop, dia bulat gitu ya, dan dia terorganisasi dengan circular. Dan banyak gen yang store in satellite DNA. Nah, ada juga di dalam prokaryotik itu mereka memiliki yang disebut sebagai plasmid. Nah, ini adalah bedanya apa sih antara prokaryotik dengan eukaryotik. Kalau pada prokaryotik biasanya lokasinya itu adalah di sitoplasma. Tapi kalau pada eukaryotik, DNA-nya itu letaknya adalah, atau asam nukleatnya itu letaknya di mitokondria ataupun di kloroplas. Jadi beda. Jadi kalau misalnya kalian mengambil genom, misalnya dari HIV atau mengambil genom dari sporanya, mengambil genomnya atau dari miseliumnya, itu bisa. Kenapa? Karena dia lokasinya itu di mitokondria dan kloroplas. Karena mitokondria kan ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, kemudian di kloroplas juga ada di mana-mana. Nah, kalau pada bakteri khususnya adanya di sitoplasma. Kemudian shape-nya dia adalah sikuler, kalau eukaryotik linier, kemudian histonnya kalau pada prokaryotik itu tidak ada. Kalau plasmid itu ada pada prokaryotik.
Nah, ini adalah kriteria ciri-ciri dari DNA. Gene expression is carefully controlled. Bacteria must be able to adapt. Some gene is always expressive, some include some of repress the gene or organism or operand group. Oke, ini udah. Nah, bakteria genetik atau mikroba itu terutama bakteri ya. Dia memiliki material genetik itu tersusun ada di kromosom ataupun plasmid. Jadi materi genetik pada mikroorganisme adanya di kromosom. Nah, ini adalah bakteri kromosom atau nukleid ya. Nah, bakteri kromosom itu adalah usually circular, kemudian dia ada yang dia tuh letaknya circular ya, dan terdapat original di mana tempat pertama kali bereplikasi. Nah, the genome dalam kromosom itu adalah haploid, kemudian besarannya itu sekitar 4.200 base pair ya, jadi sangat-sangat potensial sekali. Nah, ada lagi yang disebut sebagai plasmid. Kalau kromosom kan jelas ya bahwa dia adanya di nukleid. Jadi materi genetik pada bakteri itu ada yang disebut sebagai nukleid, ada juga yang disebut sebagai plasmid. Jadi ada dua untuk yang bakteri, tapi tidak semua bakteri memiliki plasmid. Ada bakteri yang tidak memiliki plasmid. Tapi semua bakteria pasti memiliki nukleid gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, rata-rata di dalam plasmid itu di sini ada banyak informasi genetik yang bisa kita insersikan. Kalau misalnya kita mau melakukan proses rekayasa genetika, itu biasanya kita mempergunakan genom pada bakteri, dalam hal ini adalah plasmid. Jadi kita masukkanlah materi genetik yang mau kita insersikan ke dalam plasmid. Kenapa plasmid? Plasmid itu adalah small particle of DNA that replicate independently in the chromosome. Jadi dia sangat terpisah dengan kromosom, tapi dia juga tersusun dari gen-gen tertentu. Nah, dan biasanya ukurannya lebih kecil daripada kromosom tentu saja. Nah, biasanya di plasmid ini juga terdapat gen-gen yang mengkode resistensi terhadap antibiotik tertentu. Nah, makanya kalau kita melakukan insersi gen pada uji bioteknologi, apakah gen kita itu sudah masuk atau tidak ke dalam gen bakteri, itu biasanya kita tumbuhkan dia di medium antibiotik tertentu, misalnya ampicillin. Nah, kemudian kenapa? Karena di dalam plasmid itu ada gen yang resistensi terhadap antibiotik tertentu gitu. Jadi untuk tahu dia ada atau tidaknya atau tumbuh atau tidaknya gen tersebut itu biasanya menggunakan plasmid ini. Plasmid ini juga can self-replicating and work independently from host cell and then provide sex pillars, kemudian can provide bacteria with antibiotic resistant. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Di dalam plasmid itu juga ada sex pillars atau transfer di mana bagaimana si mikrob itu bisa mentranslasikan atau memindahkan informasi genetik, salah satunya bisa lewat plasmid ini. Nah, ini adalah
DNA sequence can code insulin. Okay. Now, the major source of variation with bacterial species mutation is only a single gene change in any on time. Mutasi juga kadang terjadi ya. Mutasi pada mikroba itu kadang terjadi. Contohnya, kenapa kok kita resisten terhadap antibiotik tertentu? Misalnya kalian kok bisa tahan sih udah dikasih antibiotik dengan kadar 500 mg kok tetap masih sakit, masih flu. Nah, itu salah satunya adalah bahwa mikrob yang ada di dalam tubuh kalian itu sudah resisten, sudah tidak mempan lagi dengan kadar tertentu tersebut. Nah, gen resistensi itu biasanya ada di plasmid. Nah, dengan mikrob itu ada mikrob itu memiliki informasi genetik yang tadi disebut sebagai kromosom ataupun nukleid ataupun plasmid. Nah, apakah itu bisa berpindah atau apakah itu bisa dipindahkan ke mikroba lainnya? Bisa atau tidak? Nah, ternyata bisa. Caranya gimana? Ada 3 cara. Kalau si mikroba itu untuk memindahkan atau mentransfer materi genetik dari satu mikroba ke mikroba lain. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Tidak ya. Baik, caranya itu adalah transformasi, transduksi, serta konjugasi. Nah, kan ada bakteri ini, katakanlah di dalam plasmidnya itu dia memiliki gen yang mengkodekan dihasilkannya hormon insulin, gitu ya. Nah, supaya ada, tapi bakteri yang kita pengen, jadi gini, kita pengen bakteri itu menghasilkan hormon insulin. Gimana caranya? Supaya bakteri yang tadinya tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan hormon insulin, dia bisa menghasilkan hormon insulin. Sinta ya? Sinta, ini yang hadir hanya 24 orang ya? Nanti Ibu minta absensinya ya, yang hadir hari ini ya. Yang tidak hadir itu dialfakan saja ya. Bu, ada beberapa yang izin untuk dispensasi, Bu, karena bertepatan dengan kelas PMW offline. Apa ya? PMW? Program kreativitas yang wirausaha, Bu. Ya, nggak apa-apa, tapi ya tidak ada kehadiran ya. Baik, Bu. Karena tidak izin ke Ibu ya, tidak ada izinnya. Nah, ini adalah cara yang pertama adalah transformasi. Transformasi itu apa? Transformasi itu adalah nyekit DNA without association cell or protein to produce a stable genetic change. Jadi di luar itu di lingkungan itu si DNA-nya atau fragmen dari nukleotida yang mau kita masukkan itu kita insersikan. Jadi dia ketika kita mau masukkan itu betul-betul adalah nukleotidnya saja. Jadi tidak ada tuh yang namanya dia tuh kapsulnya atau dia plasmidnya atau apa, tidak, tapi hanya betul-betul nukleidnya saja. Nah, cara itu disebut sebagai transformasi. Jadi perpindahan materi genetik di mana materi genetiknya itu tidak memiliki komponen dari sel dari si mikroba atau protein dari mikroba, itu yang disebut sebagai transformasi. Nah, transformasi biasanya terjadi pada beberapa bakteri, Bacillus, Neisseria, Acinetobacter, dan some strain of Streptococcus. Nah, kemudian ini adalah proses transformasi. Nah, contohnya misalnya original transformation. Ini dilakukan oleh Griffith ya, using pneumonia cookie. Jadi ini adalah heat kill encapsule cell, kemudian living non encapsule cell, kemudian mouse-nya,
Oke. Ini ada mouse yang sehat gitu ya, kemudian dia diinfeksikan dengan bakteri yang mengandung gen yang bisa patogen menghasilkan pneumonia. Nah, akhirnya dia memiliki sakit dan karakter yang sama. Nah, ini adalah contoh proses transformasi. Ini ada sebuah resipien DNA, ya resipien DNA. Kemudian di resipien DNA ini, kemudian di sini degradasi of donor cell-nya. Ini adalah DNA yang ada dari lingkungannya. Dari DNA lingkungannya ini kemudian dengan mempergunakan enzim tertentu, dia bisa insersi atau masuk. Jadi proses transformasi bisa dilakukan dengan kita melisiskan dinding selnya itu dengan cara mekanik ataupun dengan cara kimiawi atau dengan cara heat shock juga boleh. Waktu itu pernah Ibu melakukannya, ada satu sel mikroba, kemudian ditumbuhkan di medium cair. Nah, mikrobanya itu tidak memiliki plasmid. Nah, terus caranya si mikroba itu di heat shock. Jadi dimasukkan ke suhu minus 80 sekian menit, terus dikeluarkan di suhu 80 derajat, dimasukkan lagi ke suhu minus 80, kemudian baru dimasukkan plasmidnya. Nah, itu proses yang seperti itu adalah proses yang dilakukan secara mekanik. Si naked ataupun si plasmidnya itu bisa masuk ke dalam sel tertentu. Nah, ini adalah cara ini disebut sebagai proses transformasi, sehingga nanti dia akan melakukan proses integrasi transport, kemudian dia akan melakukan proses di mana dia membelah menjadi dua, sehingga sel yang tadinya tidak memiliki gen penyandi hormon insulin itu menjadi memiliki hormon insulin gitu. Nah, ini adalah proses transformasi ya. Nah, cara dari transformasi tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah double strand DNA, kemudian ini ada sitoplasmanya, cell wall-nya, kemudian di-treat with electric currents. Bisa di-treat dengan senyawa elektrik ya, dengan kejutan yang sangat tinggi gitu, sehingga si dinding selnya menjadi terbuka. Karena kalau dinding selnya sudah terbuka, fragmen DNA yang tadi ingin kita masukkan itu dia most bacteria are not natural component. Nah, dia masuk, kemudian dia akan menghasilkan komplement mikrob. Jadi integrated DNA. Si DNA-nya yang tadinya tidak memiliki hormon tertentu atau enzim tertentu, gen tertentu yang menghasilkan enzim atau hormon tertentu, sehingga mikroba ini menjadi mikroba yang memiliki kemampuan yang diinsersikan sesuai dengan gennya. Nah, itu adalah cara transformasi. Dengan cara naked genome kita masukkan. Ada lagi transduksi. Kalau transduksi itu gimana sih si mikroba itu si genom itu bisa masuk dari satu mikroba ke mikroba lain. Nah, itu dengan bantuan bakteriofaga. Bakteriofaga itu atau disebut sebagai phag ya. Jadi proses masuknya insersi gen itu dengan cara bakteriofag, di mana proses masuknya itu dengan bantuan virus. Jadi virus yang menginfeksi bakteri, yaitu adalah bakteriofag. Jadi virusnya diinfeksikan dengan gen yang mau kita inginkan. Nah, ketika nanti virusnya itu attach, masuk, itu dia akan menempel. Nah, kemudian dia akan menginjeksikan gen yang memang sudah kita ingin masukkan. Kita masukkan ini contohnya ya di sini. Ini adalah gennya yang berwarna merah, diinjeksikan. When the bug infect the host cell, it may cause the degradation of host DNA. Nah, karena si virus itu memiliki enzim yang bisa melisiskan dinding sel, maka dinding selnya itu lisis. Nah, kemudian gennya itu masuk ke sini. Gennya masuk, maka dia akan terjadi proses integrasi. Paga code protein are synthetic DNA replication. Kemudian si paga ini akan mengambil alih seluruh proses metabolisme untuk mensintetis dari coating atau seluruh komponennya. Setelah itu si virusnya itu akan membawa gen yang memang diinginkan gitu. Jadi dia akan infeksi lagi ke mikroba lainnya, sehingga si mikrobanya itu mengandung gen yang memang kita inginkan.
Nah, itu adalah cara transduksi. Ya, kan kita tahu bahwa virus itu ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Kalau litik itu yang menyebabkan kematian pada sel inang. Kalau lisogenik dia tidak menyebabkan kematian pada sel inang. Jadi si gennya itu akan ada terus dan seterusnya. Sehingga si mikroba itu akan multiply with new genetic material. Nah, ini adalah proses transduksi, spesialis transduksi. Ini ada bakterial kromosom, kemudian dia akan terjadi proses paganya masuk ke sini. Nah, sehingga si bakterinya itu akan menghasilkan gen yang memang tadinya tidak dimiliki. Terakhir, ini adalah konjugasi. Jadi tadi ada transformasi, ada konjugasi. Konjugasi itu apa? Proses di mana living cell transfer genetik with through cell-to-cell contact. Nah, tadi di dalam sel bakteri itu ada yang disebut sebagai villi, membran villi. Nah, villi itulah yang berfungsi sebagai tempat terjadinya transfer materi genetik. Sel kontak to kontak. Nah, ini yang disebut sebagai konjugasi. Jadi perpindahan materi genetik di antara satu mikroba ke mikroba lainnya melalui kontak sel, melalui villi. Nah, ini adalah sel villi. Villi yang berperan untuk mentransfer materi genetik. Nah, ini yang melakukan proses pemanjangan itu adalah villinya. Nah, villinya dulu memanjang, setelah itu baru terjadi proses transfer materi genetik. Nah, conjunction template. Jadi ada satu mikrob yang dia memiliki plasmid. Nah, ini adalah mikrob yang memiliki plasmid ya. Kemudian dia akan melakukan proses pemanjangan villinya. Nah, villinya itu transfer materi genetiknya itu akan berpindah ke sini. Sehingga di sini bakterinya itu yang tadinya tidak memiliki villi menjadi villi. Nah, itu adalah proses konjugasi. Proses konjugasi itu ada 4 step. Ya, step yang pertama itu ada terjadi proses original transfer. Jadi ini adalah yang berpindah itu adalah plasmidnya. Plasmid, kemudian original transfer itu adalah mulai terjadinya proses transfer, tapi seks virusnya memanjang. Sel virus memanjang. Step pertama, nah ini harus ada resipien, harus ada F donor dan harus ada F resipien. Jadi ada resipien, terus nanti terjadi setelah dia memanjang, setelah dia memanjang, original transfernya akan membelah, kemudian dia akan terjadi plasmid transfer. Nah, prosesnya itu adalah seperti ini, dengan cara konjugasi. Bentar ya, hapus dulu. Ini step pertama, itu si sel villinya itu memanjang. Nah, kemudian plasmidnya itu akan melakukan proses pembelahan yang tadinya sirkular menjadi linier dengan diawali oleh origin transfer. Ketika dia memanjang itu terbuka dinding sel dari donor resipien sama donor resipiennya itu terbuka. Nah, terjadilah proses penyatuan nih di antara dua sitoplasma. Maka step 3 transfer materi plasmidnya akan mentransfer. Kemudian step 4 synthesis of functional plasmid. Jadi dua-dua dari sel F plus dengan F min ini memiliki mikroorganisme. Nah, ini di dalam sebuah plasmid itu ada macam-macam. Itu ada chloramphenicol resistant gain, carbenicillin resistant gain, tetracycline resistant gain, dan original of replication. Kalau original replication itu awal mula dia bereplikasi, ya, awal mula bereplikasi. Terus kemudian ada lagi gen sintesis pilus, gen origin of transfer. Kemudian ini adalah yang pada plasmid. Makanya kalau kita ingin menginsersi gen, itu kita pakai plasmid ya. Gen tertentu misalnya kita menggunakan plasmid, kemudian tahu atau tidak dia masuk atau tidak gennya, itu biasanya kita tumbuhkan di
medium yang ada antibiotik kloramfenikol ataupun karbenicillin ataupun tetrasikline. Kalau dia tumbuh berarti gen yang kita insersikan tuh ada. Jadi si mikrobanya tuh ada. Jadi kalau misalnya dia tidak tumbuh berarti tidak terdapat. Plasmid and cotin, they are now the self. Udah ya. Plasmid. Nah, ini adalah tadi penjelasan yang tadi ya, bahwa terjadi proses secara konjugasi. Itu ada 5 step, di mana F plasmid integrasi dengan kromosom, kemudian terjadi join with conjunction virus, ya, jadi ada conjunction virusnya, terjadi proses pertukaran materi genetik. Yang ketiganya, kemudian terjadi konjugasi antara materi genetik yang dari F-min ke F+. Maka terjadilah rekombinan F-min cell. Nah, itu yang terjadi pada saat kita materi genetik. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Senat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan take a picture. Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita ujian ya, Sinta ya. Sudah semuanya udah komplit kan ya, Nak? Sudah, Bu. Baik, Kami Ibu izin, cukupkan. kami izin untuk meminta PPT-nya ya, Bu. Yang mana yang ini? Ya, Semuanya boleh. yang sudah Ibu berikan baru perhitungan bakteri, Bu. Yang belum apa? Ya udah dulu ya. Nanti Ibu cukupkan dulu ya. Baik, Bu. Saya izin untuk screenshot. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.